Kalau uwe itu banyak mas nek diceritake wis ora nek enteke. Bayar selawek untuk sego goreng mas. Ning linggue ning disi. Mas ya. Seperti sampai itu. mobil nyalip aja nggak boleh ya. Pak berhenti Pak. Nanti timku menang. Kasih jalan namanya. Gitu. Bayar. Gitu. Kalau bagiku itulah keseruan yang nggak bisa dilupakan ya sampai sekarang ya Mas ya. Oke, gitu. Nah, kalau dari Mas Nanang sendiri Ya. seperti apa giliran dari Mas Nanang? Ya yang jelas kalau saya itu nek PSIM arep main mesti seneng sih. Betul. Itu pasti seneng. Seneng karena melihat kebanggaan arep berlaga, harapannya menang wis seneng. Nanti di situ iso kumpul karo teman-teman yang lain. Kemudian kita bisa mendukung dengan bareng-bareng nek mendukung gur dhewe iki koyoke kan kurang asik. Kurang ya Mas ya. Nah, ketika kalau dengan bareng-bareng itu ada rasa seneng semangatnya rodo tubuh. Iya. Gue kesan-kesannya di situ. Senengnya di situ nanti kumpul. Kalau uwe itu banyak mas nek diceritake wis ora nek enteke. Salah Satu satunya. buku, Ayo. 2 buku kurang. Yang jelas nek uwe gue nyenengke ya pertama karena kita mungkin iso ketemu karo supporter lain. Itu bisa di situ ngobrol banyak di situ, tukar pikiran, kita silaturahmi mesti dari away itulah kita punya banyak teman. Betul. Teman. Ora nek PSM aku yo mungkin ora iso duwe kanca Surabaya kono. Betul. Jadi itulah senengnya di kalau away itu masih gitu. Mau punya teman baru gitu lah. Arep duwe kanca anyar seperti itu. Dan selanjutnya juga bisa silaturahmi lagi seperti itu. Nah, nek sing kesan Mas, aku tahu neng Magelang apa yo? Ya. Bis kita itu bocor. Neng tempel. Oh, ditempel. Neng tempel mandek set nenggon salah bakul salah. Kita itu mau ganti ban neng bakul salahnya dua tutup kabeh brek dikira arep jarak. Padahal kene iki mau ngarep ganti ban. Nanti arep njeluk wah iki kok arep tuku salah iki kok do tutup iki ngopo gitu. Ternyata iki nek supporter ngono kuwi dikira arep jarak. Aku yo lucu, itu kan lucu banget. Yo ngono kuwi lah kesan-kesannya salah satunya itu. Nyenengke tenan. Ngate menambal ban. Jebul ditutup kabeh sak tambal-tambal bane ya. Ya itulah kaya ngono kuwi. Nyenengke. Gayeng Sumpah. Gitu. Ada lagi Mas? Ada lagi nggak keseruannya? Itu loh, yus banyak Mas. Salah satunya itu. Salah satunya itu ya. Oke. Bisa tekan subuh itu. Nah, kalau dari Mas Randy sendiri, pasti ya Pak Ketum kan mesti punya banyak kan dari zaman dulu sampai sekarang. Keseruan dulu sama sekarang beda Mas ya. Dulu itu zaman masih sekolahi ya nek nonton PSM sekolahnya sangu seragam sih. Jadi dulu kan akan nonton PSM tuh tergabung dalam Laskar Mataram Inblu waktu itu. Oke. Mataram Inblu itu sekolah SMA 5 waktu itu. Jadi mungkin anggotaan itu hampir nanang-nanang masih nonton. Jadi ratusan lah waktu itu. Jadi nek pas pulang sekolah langsung neng basecamp, namanya basecamp dulu Mas ya. Basecamp angkringan dulu Mas. Iya. Ngalasane bali bengi arep belajar kelompok. Padahal meng arep nonton bal. Rada dolop sithik ya. Sithik ya to. Apa meneh nek time menang ora tenan. Terus nek sekarang itu keseruannya sebelum pertandingan sampai selesai pertandingan Mas. Kuwi ning pikiran tek terus ya lho. Iki ono apa ya iki. Ora ono apa-apa dongane apik cuman. Iya. Tapi terjadi cuman ya alhamdulillah masih bisa kita tangani masalah ini ya. Beberapa kali setelah pertandingannya mesti ada geser-geser dikit tapi alhamdulillah masih bisa tertangani lah. Masih bisa kita selesaikan lah Mas. Keseruan away ya banyak juga Mas. Away itu malah seru tuh waktu masih PSIM tur masih bisa naik kereta, masih bisa naik kereta itu kan kita kan naik kereta itu. Iya. Naik kereta itu berangkatnya kita
bayar tiket biasa. Iya. Cuman pas pulangnya nggak dapat tiket. Heeh. Akhirnya bingung biasa balik lagi ya. Akhirnya ketemu waktu itu diajak teman-teman supporter dari Jakarta waktu itu. Heeh. Bayar di atas waktu itu. Mungkin jenengan masih ngalami nggak waktu itu kayak gitu? Bayar di Bayar di atas. Bayar di atas itu langsung ke apa? Nyari sama sini. Kondekturnya. Oh, berarti masuk yang bayarnya langsung ke kondekturnya, berarti nggak beli tiket dulu ya? Oh iya iya. Mas gitu. Biar ini bayar selawe untuk sego goreng, Mas. Ning lingguin ning DC. Di sini ya bisa bersih itu. Ngalami, Mas. Berarti padet banget ini seru tenan waktu itu. Iya iya iya. Berarti neng DC guys, ngang bulan kloso, anggar nang kamar mandi penuh. Ini dewi tahun sekolah Jakarta ke Jogja. Terus dikancing. Dikancing wis dewi turun nyak ning jero. Ya waktu itu masih apa ya? Mungkin sekarang udah pada banyak pakai mobil ya, Mas. Iya iya. Ini resikonya lebih besar sekarang itu. Karena kan mungkin orang berita mobil guling, diguling, mobil kosong pecah tak biasa. Dan mak kereta kan dewe ruginya paling ngopo? Ora rugi apa-apa. Wong sing pecah ya keretane. Kena tanggung jawab ya. Masing-masing waktu ada keseruannya. Ada yang seru, sekarang juga ada yang seru. Berarti keseruannya kurang lebihnya seperti itu ya dari Mas Randy ya? Ada lagi nggak Mas keseruan lain? Banyak Mas, tur di Madura, Sumenep itu, tur Balikpapan, Mas, cuman ya bisa ceritakan kepada anak cucu nanti lah. Oh, oke. Diarsipkan sendiri ya Mas ya? Diarsipkan sendiri. Oke. Terus untuk kegiatan sosial yang sudah dilakukan sama teman-teman The Maiden ini apa aja? Tadi kan kita sudah membahas tentang keseruannya lah ya. Ada Mas, banyak. Terus sekarang kita mainkan tentang kegiatan sosial yang sudah dilakukan teman-teman dari The Maiden sendiri. Mungkin dari saya dulu ya. Ya. Kegiatan sosial tuh kita sebagai organisasi itu sangat-sangat perlu Mas. Betul. Untuk apa? Kita nggak cuma hura-hura aja. Iya. Kita nggak cuma sok ngerepoti masyarakat di jalan aja. Tapi kita juga harus berbuat sosial. Kalau kita tuh momennya paling nggak setahun sekali itu di kantor The Maiden. Itu kita ke panti Mas. Jadi ya setahun sekali minimal. Cuman kemarin yang terakhir kita lakukan karena pandemi nggak bisa datang ke panti, kita bikin APD. Itu juga ada di beberapa media massa juga diliput. Kita ngasih APD ke Sarjito dan itu sebenarnya bukan dari pengurus malahan, maksudnya bukan pemikiran dan pelaksanaan dari pengurus, cuman dari teman-teman laskar ini ya. Ada inisiatif. Ada inisiatif mungkin karena apa ya? Kita melihat perawat kerjanya wis 24 jam sampai kayak gitu bahan nggak pulang gitu ya. Dia pun sangat-sangat bisa terpapar juga ibaratnya dengan penyakit itu, masih dengan virus itu. Teman-teman tuh timbul sendiri rasa simpatinya, empatinya. Jadi, Mas, Mas gawe APD tapi urunan dan biaya APD itu sangat-sangat murah ternyata Mas. Kita teman-teman tuh beli kain sendiri, jahit sendiri. Oh, berarti bikin sendiri ya? Bikin sendiri. Kumun aku ya jahit. Berarti cuman beli bahannya aja. Beli bahannya dijahit sendiri. Kalau pesan waktu itu masih mahal Mas. Masih ratusan ribu bahkan betul. Oh iya. Bikin tuh nggak sampai 50.000 ternyata itu. Makanya teman-teman Maiden bilang itu aja dari atusan APD. Oh, oke. Jadi terus disumbangkan ke salah satu rumah sakit itu tadi ya. Mungkin karena teman-teman biasanya ono acara apa kumpul atau apa karena ada kumpul mah bingung wes gawe iuran mungkin gitu. Oh gitu. Terus ada lagi nggak kegiatan sosial lain selain itu? Ada sih kemarin dulu saya masih inget banget dulu itu kita itu ada bencana. Itu salah satu jadi pernah kita musyawarah gitu ya. Yo sebisa mungkin yang namanya organisasi di situ banyak anggota, banyak istilahnya massa banyak kita bisa bermanfaat ke masyarakat. Dulu di Gunung Kidul itu pernah banjir. Kalau masih ingat itu banjir, kita istilahnya urunan. Ayo urunan kita bantu karena di sana itu logistiknya kurang. Jadi kita bantu ya sayuran dari beras dan lain sebagainya kita langsung pasok. Ya dipimpin sama Pak Ketum. Kita ke sana, kita ya diterima dengan baik dan alhamdulillah membantu itu meringankan mereka. Jadi itu salah satu. Jadi kalau bisa kita lakukan untuk membantu bahkan bencana alam pun kita juga akan action di sana. Gitu. Berarti nggak cuma istilahnya tadi
Supporter itu ya dicap cuman rusuh Nah, doang kita tapi itu kalau misalnya lebaran aja, kita itu pernah bikin posko loh. posko. Jadi kalau lebaran mudik itu kalau Ya. kita membantu pemudik itu kita juga melakukan ada posko. Poskonya tuh di mana, Mas? Ada beberapa di titik di Jogja banyak. Banyak. Iya, Posko kita dari Jalan Solo ada. Nah, itu kita giliran. Jadi kita shift-shiftan. sip-sipan itu Iya, jaga itu. di pos Oh, itu. oke. Jadi teman-teman ya jangan supporter tuh jangan pernah dinilai cuma rusuh dan segala macamnya megur masyarakat lah apa ngisruh masyarakat lah, tapi mereka juga punya kegiatan sosial yang itu juga karena kita juga makhluk sosial kan ya, tetap kembali ke jiwa sosial kita kan seperti itu. Nah, terus ini Mas, saya sedikit menyinggung tentang tim PSIM. Pendapat Maiden tentang tim PSIM yang sekarang tuh seperti apa sih? Kalau PSIM boleh tahu. sekarang. Ya. Tim PSIM tuh tim yang pernah berjaya Mas ya. Iya. Di kala itu. Iya. Mungkin dan tim yang tertua juga mungkin. Salah satu pendiri PSSI ya. Dan waktu itu pernah pendiri dan pernah jaya dan juga pernah meredup. Nah, mungkin di tim PSIM sekarang ini kita sebagai supporter punya kewajiban untuk menyupport, mendukung manajemen agar tim itu kembali ke masa jaya lagi. Mungkin kan Mas ya, mungkin jaya itu dalam arti sebenarnya bukan hanya masuk ke kasta tertinggi. Karena kasta tertinggi itu nanti kan step by step. Iya. Pada fasenya dan kita harus melewati itu, nggak Iya. langsung instan. Biasanya nyokok lah. Nah, kecuali ono ngene. Kecuali ono duitnya kan iso, cuman kan nggak bisa seperti itu. Iya. Nah, dan manajemen sekarang tuh kami lihat baik lah Mas, dalam arti pemain-pemain bintang dimasukkan ke dalam PSIM. Yang dulu PSIM juga pernah ada bintangnya juga zaman ya James Endova. Iya. Adolfo Sausa waktu itu. Nah, sekarang ya saya api-api lah harus tahun kesono Gonzales ya. Iya, Witan Sulaiman. Dan mungkin kita sebagai supporter itu juga harus beriringan dengan tim modern ya, supporter harus modern. Betul. Caranya ya tadi mengurangi yang negatif lah, minimal mengurangi negatif lah. Dan sekarang kalau dilihat Mandala sekarang tuh penontonnya lebih banyak daripada dulu Mas. Dulu mungkin nggak sebanyak sekarang. Iya. Full Mas. Entah itu ada yang cowok, cewek, muda, tua, anak-anak, keluarga gitu. Nyaman gitu kan. Iya. Nyaman itu. Mas Alen nambahin. Moga Mas Alen mau nambahin. Mas, rokok Mas. Jadi siap. Terkait ya itu tadi pada intinya itu semua sudah dikatakan sama Mas Randy ya, pesan kita kepada manajemen PSIM sekarang. Kita tuh mungkin bukan saya aja, tapi seluruh pecinta PSIM itu pengen mendambakan PSIM yang dulu. Iya. Itulah kesan pertama yang saya pribadi sih merasakannya. Nah, kan gini, perputaran sistem itu kan cepat di akhir-akhir ini seperti PSIM yang dulu itu kan karena ada APBD dan lain-lain. Sekarang dituntut menjadi profesional. Betul. Nah, itu ya kita kan harus mengikuti itu. Supporter tidak bisa diam dan stagnan untuk menjadi yang zaman seperti dahulu terus, kan kita harus maju juga. Iya. Ya, saya harapannya kan PSIM ini bisalah untuk selalu berkomunikasi dengan kita sebagai supporter. Dan juga kan yang saya lihat keuntungan di sini kan Maiden itu salah satu supporter yang diakui akhirnya sama manajemen dan juga baca mesti kan. Iya. Dan kita diiringkan sebagai kakak beradik. Oke. Nah, itu positif saya. Walaupun berbeda idealis ya, berbeda idealisnya ya. Beda DRT, organisasi, dimanapun berasa mesti tetap kakak kita. Dan itu terbukti di Secret itu kan kita dijejelkan. Dampingan kita sekarang. Secretnya berdampingan. Di Wisma ya? Di Wisma. Dulu kan di Dosono itu ya? Berasa mesti dulu di Wisma dulu. Ya. Sekarang kita disatukan di Wisma. Oke. Dan itu kesan yang saya tangkap PSIM pada kita, kalian ini udah kakak adik sekarang. Bukan yang satu nggak diakui dari itu. Iya. Yang satu diakui kan.
Ya, itulah kesan kita ke PSM. Oh, gitu. Mungkin kalau Mas Nanang ada tambahan lagi? Enggak sih ya, yang Realitas. jelas karena kita berbicara mengenai organisasi ya kita berbangga apa yang disampaikan Mas Alen bahwa akhirnya Medan juga dirangkul, gitu ya. Akhirnya bersama-sama dengan Dirangkul pihak manajemen lah. akhirnya kita bersama-sama, kemudian kita juga yang penting ya yang nama supporter kita berharapnya lah, harapan besar ya manajemen bisa mengangkat PSM lah agar PSM berjaya seperti Biar dulu, lebih profesional gitu. lagi lah Lebih ya. profesional lagi itu harapannya. Oke. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, terus kontribusi Medan dengan PSM kontribusinya Medan untuk PSM Yogyakarta. Kontribusi kita ya mendukung tim kita karena kita organisasi. Bagaimanapun kita lakukan ya walaupun sedang PSM sedang terpuruk maupun sedang berjaya Tetap didukung. tetap mendampingi PSM dan itu menurut saya bagian nyata orang juk nggak usah muluk-muluk untuk iuran. Kadang-kadang teman-teman ada mas yang iuran untuk tim PSM. Ya. Sekarang mungkin nggak zamannya sekarang. Ya. Sekarang PSM udah benar-benar ditangani oleh manajemen yang profesional. Ya. Kita sebagai supporter mendukung dengan tertib. Itu ada Minimal. saya cukup. Tertib dan membeli tiket itu cukup mas. Bagi kami. Orang ojo ngantek merugikan PSM. ini aja merugikan PSM lah. Jangan merugikan tim kebanggaan lah ya, seperti itu. Itu juga bisa buat untuk supporter yang lain juga itu seperti itu. Itu sama seperti kan gini mas, kalau dikatakan apa sih kontribusi Medan untuk PSM, seperti slogan kita Apa? Atraktif no anarki. Oke. Itu sudah, itu kalau kita membahas itu kan luas Materi bias lah ya. iya, karena kan selain tugas kita supporter itu mendukung tim biar yang awalnya tidak bersemangat itu menjadi semangat. Oh, Kita oke. gol memberi bagian. Oke. Manajemen juga senang. Nah, dengan cara atraktif nanti ya itu salah satu kita ini loh yang supporter itu kan bisanya nih kalau masalah uang kan nggak bisa juga kan karena manajemen dia punya salah satu Manajemen keuangan sendiri ya. mekanisme tersendiri. Makanya kan supporter ya jadilah supporter. Jangan supporter jadilah seorang yang bukan supporter kan. Oh, betul. Mas Anang ada tambahan? Ya itu seperti itu. Sama. Nah, Kopi sih nang. Tambahane. Arep ora nek judune ya. waduh. Wis dibojo to. Oh ya iya maksudnya judu iki sing dorong dibojo iki judune ngono lho. Bisa sih curhat ya. Nah, Medan sendiri kan punya merchandise ya, punya store sendiri ya. Punya. Nah, yang ngapunten untuk sedikit menyinggung. Nah, ketika Medan ini mempunyai merchandise ataupun store, itu uang dari keuntungan itu juga ikut didonasikan ke bukan didonasikan sih, tapi kontribusikan ke tim enggak? Kalau saat ini enggak sih mas ya, kita Belum ya, untungnya belum ya. ya belum karena kita sekarang manajemen PSM kan profesional mas itu. Nanti yo nek PSM ini saiki wis ono sing ngragati lah. Udah ada sponsor Udah gitu ada ya? sponsor, wis ono sing istilahnya wis ono sing nge-backup lah sekarang. Dan kita dari Medan Match itu kita ya untuk masuk kas organisasi aja. Oh, berarti untuk khusus untuk kas Iya. organisasi aja Dan ya. alhamdulillah saya sendiri yang mas. Ada yang ngurusin, cuman saya sendiri yang istilahnya dia bertanggung jawab pada saya langsung gitu. Oh, gitu. Mas saya sensitif ya soalnya. Oh ya, maksudnya podo-podo lah. Iya. Ayo emang kalau kamu pengen cari tambahan melu wong ngurusi Medan Ciki gitu. Kan toh ini juga usaha mas, usaha kita, tapi tetap tak pantau. Dan arti tetap masuk uang ke kas karena kita organisasi yo. Orang mungkin organisasi ra butuh duit itu ra mungkin. Oke tomboke mesti ada organisasi. Betul. Ora curhat masih mas. Alhamdulillah ini kecukupan. Ya kecukupan. Amin. Masnya cukup. Lebih dari cukup. Itu, Mas. Soe.
Oke. Ngerti. Oke. Nah, oke. Nah, ini sedikit agak keluar dari agak melenceng lah. Terus menurut dari rekan-rekan Medan sendiri pendapatnya tentang tanggapan teman-teman Medan tentang sepak bola yang ditunggangi oleh politik tuh gimana sih? Di setir politik ataupun istilahnya pansos ke supporter biar naik lah politiknya gitu atau gimana? Iya, jadi gini Mas, orang supporter Medan itu atau anggota Medan itu kan sebenarnya juga rakyat Indonesia kan? Iya, betul. Yang mana dia memiliki hak konstitusi untuk memilih. Betul. Ada hukumnya juga ya. Dan dipilih. Ya, betul. Kalau bagi kami seorang pengurus Medan ketika itu tidak disangkut pautkan dengan supporter atau kegiatan sepak bola itu menurut kami nggak apa-apa karena itu kan pilihan hak masing-masing kan. Kita nggak bisa melarang karena itu sudah ada di Undang-Undang Dasar. Nah, tetapi yang kita harus garis bawahi adalah ini tuh ranahnya bola loh, bukan ranahnya politik loh kan. Betul. Yang menjadi garis bawah atau garis kerasnya untuk mereka tidak melangkah ke situ. Oh iya. Makanya kan kalau mereka mau pilih partai A, partai B atau si A, si B itu kan hak mereka individu masing-masing lah ya. Warga negara sebagai itu. Tapi kalau kamu menjadi warga supporter ya, warga supporter Medan terutama itu kamu ada garis yang tidak bisa dilanggar. Oh, oke. Jadi kurang lebih seperti itu ya Mas ya. Nah, mungkin ada tambahan dari Mas Randy. Gimana ya, Mas? Sama sih Mas, maksudnya kalau ngomong politik sepak bola, sebenarnya teman-teman itu kan yang ada yang kecewa itu karena ada kata-kata sepak bola ditunggangi politik. Iya. Padahal sebenarnya semua Mas, semua. Nggak mesti sepak bola. Mungkin saya di dalam dunia usaha itu juga ada politiknya juga Mas. Betul. Soalnya kalau Indonesia ini negara politik, negara hukum dan politik ya. Betul. Semua bisa terjadi karena ada politik. Tapi kan kita misalnya aku dari partai A, kabeh anggota aku kudu melu partai A kabeh nggak harus gitu. Gitu. Tapi kalau Mas Nanang, Mas Alen dan siapapun yang ikut berpolitik hak mereka masing-masing. Betul. Jangan sampai masuk ke organ, jangan sampai menjadikan politik ini di organisasi itu malah menjadi pecah belah. Nah, kalau misal politik itu dibawa ke ranah supporter menurut jenengan gimana? Nggak setuju ya Mas. Nggak setuju. Karena politik itu kan macam-macam Mas. Partai itu macam-macam. Indonesia itu termasuk paling banyak saya lihat itu. Iki metu partai ini anyar meneh Pak. Dan masyarakat kita tuh semua juga masuk ke dalam partai A sampai Z tadi itu. Iya, betul. Jadi saya nggak setuju kalau misalnya dimasukkan ke dalam. Jadi ketika berpolitik ketika mendukung jangan bawa politik itu ke dalam supporter gitu ya Mas ya, kurang lebih ya. Yang jelas neng ADART-nya Medan itu tidak ada kata-kata kowe kudu milih partai ini nek milih Medan. Itu nggak ada. Bahkan karena gini Mas, neng Medan itu kan organisasi massa, jadi banyak di situ. Bahkan kepengurusan ibaratnya dulu pun banyak tokoh-tokoh yang istilahnya ikut membantu Medan, istilahnya sebagai pengurus. Dan tokoh-tokoh itu tidak akan mungkin terlepas dari misalkan dia ikut berkecimpung di politik A, B. Yang perlu digarisbawahi sebenarnya di Medan itu banyak, misalkan tokoh partai A ikut Medan, tidak hanya satu loh. Partai A, partai B, partai C mesti ada. Jadi di dalamnya ada, tapi itu kan hak masing-masing. Tidak bisa melarang kowe gandeng partai A, kowe ora oleh jadi anggota kami. Itu enggak ada. Ora eneng kaya ngono kuwi. Jadi kita misalkan anggota mau masuk Medan, oh ya, partaimu apa? Tidak ada seperti itu. Soal ngurus kowe ra partai opo, kowe nek seneng PSIM melu Medan. Kemudian ditakoni agama apa? Ya Kuwi konyol meneh. Nek biasane ya nek misale Medan Donat teko wis dipacar urung. Kuwi ora ya enek tim seleksine. Nomere piro? Kuwi dadi yo eneng nek kuwi. SD pacar wis iki ya.
Ya anak Mas supporter ini serba lebih Mas. Iya. Masalah bal, masalah keluarga, Masalah keluarga, masalah mesti ya. Oh, kisah cinta di supporter ya enek. Ada cinlok di sana. Mesti ada. Ono Mas sampai nikah sampai Nikah karena kan dipertemukan di supporter ya ada. Itu politik cinta. Itu politik cinta. Kalau politik cinta Ya apa-apa. Karena dunia cinta itu melebihi politik. Wes. Wes ngono kuwi lah. Ya supporter ki yo ora lepas saka cidro ya. Wes ngono kuwi ya. Cidrone ra mergo bal-balan, mergo wedokan. sesi curhat. Ngono kuwi. Ya kembali lagi sesi curhat. Wes ngono kuwi. Oh iya. Oke. Nah, terus ya melenceng lagi. Apa sih yang dilakukan teman-teman yang harus dilakukan teman-teman Medan ini menjadi untuk menjadi supporter yang milenial? Yang apa yang harus dilakukan? Ya, gini Mas, ini kan menurut saya kan suatu ide dan gagasan ya untuk menjadi supporter milenial, karena bahasa milenial sekarang kan baru ngetren kan. Iya. Kan presiden kita milenial kan. Milenial juga. Oke. Makanya kan supporter yang milenial itu seperti apa? Satu, melek teknologi, melek informasi. Betul. Terus menjadikan usaha-usaha itu menjadi ruang bisnis. Betul. Yang mana kan kita tahu ya sejarah panjang klub-klub sepak bola di Indonesia ini kan dulu didanai oleh APBD. Betul. Terus habis itu dia disuruh ditendang nih dari APBD, terus kamu harus profesional. Makanya kan profesionalnya itu sebenarnya menurutku jangan cuma itunya klubnya, tapi sportnya juga harus profesional. Oh gitu. Mas, contohnya gimana? Maksudnya yang supporter yang profesional, maksudnya gimana? Jadi gini ya, kan teman-teman supporter ini kan banyak berbagai macam, berbagai ragam. Betul. Kalau kita bicara masalah ekonomi kan dari berbagai macam ragam ini kan bisa membentuk suatu namanya usaha. Ya. Yang mana tujuan dari usaha ini untuk menghidupin supporter itu. Bahkan kalau lebih berhasil lagi kan bisa menghidupin klubnya. Iya. Nah, itulah yang aku sebut kita ini harus milenial seperti itu. Berpikir klub ini jangan dikuasai oleh pemegang saham, tapi kalau bisa supporter juga punya saham di situ. Oke. Jadi kita punya bisa ikut andil lah ya. Maka untuk menuju ke situlah ini nih peran teman-teman milenial yang ada di supporter ini harus ditularkan kepada teman-teman. Oh, seperti itu. Ya itu tadi salah satunya adalah kita harus tertibkan dulu dari diri kita. Itu adalah dengan membantu klub beli tiket, tertib, tidak anarki itu. Membeli merchandise yang asli langsung dari store-nya ya, bukan yang di pinggir-pinggir itu ya. Itu juga salah satu milenial. Dan bagus lagi kita bikin suatu usaha yang bisa untuk membeli sahamnya. Oh, itu gitu, milenial lagi kan gitu. Tapi itu baru angan-angan kita juga. Jangka panjang lah. Teman-teman ini bisa planning jangka panjang lah ya. Teman-teman ini bisa mewujudkan itu kan. Oke, amin. Semoga bisa terwujud sih ya, seperti itu ya. Oke. Nah, terus ada tambah lagi? Mungkin Sudah dari Mas. Sudah diutarakan masalah ini. Sudah. Malah aku tekan cidrong. Masalahnya termasuk sesepuh di Medan Mas. Oke. Masa salah satu pendiri nih? Salah satu pendiri juga. Oke. Apa babat alas lah ibaratnya. Bapak Talasem The Medan sendiri ya. Oke. Biar urung rapi ini Mas Bian. Biar ini pasti bluduk ya. Pasti bluduk Bian Mas. Bluduk saya. Rata Bali omah sebenarnya. Oke. Di emperan toko. Oke. Nah, ini untuk pertanyaan terakhir dan untuk pertanyaan penutup lah. Pesan-pesan untuk supporter Indonesia, terutama untuk supporter Medan atau juga supporter PSIM fans. Monggo, ini secara pribadi pesan-pesan untuk monggo dari Mas Nanang. Ya harapan saya sih yang jelas supporter itu bisa mendukung tim masing-masing dengan penuh kreativitas. Jadi adu kreativitas, kemudian itu
dan selanjutnya juga saling silaturahmi dengan supporter lain itu baik. Iya. Hubungan supaya baik gitu ya. Persaudaraan, karena bagaimanapun juga supporter itu termasuk salah satu yang menyatukan Indonesia. Oh, betul. Jadi jangan sampai kemudian supporter itu menjadi memecah belah Indonesia, jangan sampai. Tapi harapannya supporter itu bisa menyatukan anak muda Indonesia, kemudian kita bisa berkreasi untuk mendukung tim, dan lebih-lebih kita bersama-sama mendukung timnas Indonesia. Itu harapannya. Betul. Bersatu. Saya yakin dengan supporter seluruh Indonesia itu bisa mendukung timnas kita Indonesia. Saya pikir Indonesia juga tidak akan kalah lagi. Kita bisa berprestasi lah. Itu saja sih. Untuk supporter Medan sendiri? Ya harapannya supporter Medan sendiri. Teman-teman bisa harapannya ya jelas kita selalu solid saja lah. Harapannya Medan selalu solid, dan yang paling penting adalah kebersamaan kita harus terlalu kita jaga, karena itu adalah kekuatan kita. Kekuatan kita itu hanya kesetiaan, kebersamaan, dan kerukunan. Itu aja. Kemudian kita bersama-sama dengan semangat tinggi kita dukung PSM agar PSM terus melaju ke selanjutnya liga teratas lah ya, dan bisa juara. Amin. Seperti itu ya. Nah, kalau dari Mas Randy, mungkin dari saya tuh gini Mas, kalau sepak bola itu kan sebenarnya hiburan Mas ya. Iya. Hiburan, dan mungkin ada sebagian orang yang kan fanatik juga, dan itu juga hiburan sebenarnya. Tapi mereka lebih fanatik gitu ya. Kalau hiburan itu kan ya kita nonton bola itu untuk bersenang-senang aja. Betul. Jangan sampai kita istilahnya dapat negatifnya dari bola itu. Betul. Karena kita itu manusia itu makhluk yang sebenarnya makhluk yang lemah juga Mas. Arti kita itu ya sapa ngerti yang bal-balan ini dhewe iso salah juga nanti. Iya. Negatif lah Mas ya. Kita harus menjaga itu. Dan mungkin pesan-pesannya untuk supporter timnas supporter Indonesia dan mungkin untuk Medan, tetap jaga semangat aja, karena insya Allah sebentar lagi liga dimulai. Dengar ya, insya Allah dengar tahun ini ya dengar terus ya. Ya benar ono terus wae ya. Semangat semangat ben tetep engko ora loyo ya toh. Iya. Bali tetep mulai toh. Iya, betul. Nah, tetap jaga semangat ini sampai nanti liga dimulai. Tetap kita, karena ini COVID Mas ya, jadi tetap patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan aja. Betul. Sehat selalu. Oke. Kalau untuk dari Mas Alen. Ya, kalau saya tuh sebenarnya simpel Mas, seperti slogan Medan, atraktif non anarki, itu bisa diterapkan, diartikan banyak hal ya. Semua supporter di Indonesia. Jangan sampai kan kita itu atraktif tapi anarki, itu lebih bahaya. Itu nanti merujuk kepada jadilah supporter yang supporter yang kriminal kan gitu. Itu seperti itu. Pesan saya kan sebagai teman-teman kan supporter di Indonesia ini kan sifatnya masih kedaraan, mencintai supporternya klubnya itu sangat berlebihan. Ada yang fanatik yang berlebihan lah ya. Dan juga ada yang merelakan apapun kan gitu. Karena kan kita tahu nih banyak ada rivalitas juga. Sebelum mereka berbuat sesuatu untuk timnya, dia harus berpikir juga tim lawan itu atau supporter lawan rival kita itu juga orang Indonesia loh. Iya, betul. Iya. Yang bisa mempersatukan kita kan cuma lawan Malaysia kan gitu. Nek kuwi kudu bersatu. Iya ta. Jadi lawan Malaysia itu semua kita Indonesia loh. Indonesia wis mbang atribut Indonesia wis ana. Dari manapun supporternya kemudian Malaysia ya wis. Udah itu ya derby tadi itu. Derby negara di sana. Makanya kan sebelum kita berbuat anarki, kita harus berpikir dia saudara kita sebangsa setanah air. Maka seperti slogan Medan, atraktif lah, tapi jangan anarki. Betul. Terus kalau untuk teman-teman Medan, ingat kita GGS, ganteng-ganteng serigala. The real GGS The real GGS. Walaupun ada Medan Dona.
Iya gitu. Ya filosofi seorang serigala ini. Kita harus berkelompok, kita setia kawan, kita bisa karena kita berkelompok kan. Tidak meninggalkan apa anggota-anggotanya gitu ya. Betul. Makanya GGS kita. Hidup GGS. Nek Maiden Dona gadis-gadis serigala. Masuk. Ya mlebu wae lho. Ya masuk Yo wae. tembak cidro ngono. Sesi curhat terus. Oke. Nggak ada lagi masalah. Ya itu pesan-kesan apa untuk teman-teman baik supporter Indonesia maupun Supporter Medan sendiri. Oke. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya, semoga apa yang disampaikan teman-teman rekan-rekan dari The Medan ini bisa kalian resapi sendirilah Kak. Kalian ambil manfaatnya sendiri, kalian buang negatifnya. Monggo mau jenengan mau menganggap ini konten edukasi silahkan, mau menganggap konten ini cuma konten seru-seruan silahkan, tapi tetap tetap tonton terus support Football for Unity. Dan terima kasih juga untuk teman-teman The Medan sudah direpoti waktunya, sudah diluangkan waktunya juga. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas. Siap. Terima kasih. Siap. Oke. Siap.